membawa anggota DPD, membawa tim hukum. Terus asiknya di mana, Mas? Asiknya di mana? Kita ini PSHT ini persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulurku di mana berada. Jumpa lagi tentunya masih bersama saya Coach Ageng Bodro. Malam hari ini kebetulan saya mengundang khusus, sebelah kiri saya nggak asing lagi adalah Mas Samsudin, biro hukum kita. Seperti yang lalu kami juga mengundang Mas Weli dan Mas Runi terkait dengan pelaksanaan Kejurdun dan juga pelaksanaan Parlo 2021. Kita mau tanya-tanya, biar nggak ambigu, biar nggak tersesat. Langsung saja ya kita tanya. Selamat malam Mas Samsudin. Selamat malam Mas Ageng. Sehat nggih Mas, sehat nggih? Harus sehat selalu Mas, sehat selalu. Kayaknya energik sekali malam ini setelah jenengan melihat penutupan Kejurdun ya Mas ya? Ya betul. Pada prinsipnya bangga lah Mas kejuaraan dunia yang dipimpin oleh Ketua Umum Mas Taufik ini baru sekali ini ya, yang mana perebutan Piala Kang Mas Imam Kusupangat sebagai langkah awal untuk berprestasi menyongsong pertandingan dunia. Saya kira seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama Mas Samsudin. Maaf agak mendadak, jadi voice record saya pegangin. Biasa kami pakai clip on ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan legalitas perizinan Mas. Selama ini kan menjadi isu yang banyak saudara-saudara kita di luar sana itu menanyakan gitu loh. Sebetulnya perizinan kita itu seperti apa sih kok sampai ada surat seperti intervensi seakan-akan pembatalan dan juga intervensi harus dibubarkan. Yang ketiga adalah Parlo 2001 ini secara hukum apakah sah? Karena kan diisukan katanya tidak legal karena tidak dilaksanakan di Padepokan Agung Madiun. 3 pertanyaan ini Mas Samsudin nanti bisa mungkin agak-agak rileks, tapi saya biar Mas Samsudin pegang sendiri. Monggo Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Nah, kami menyampaikan tadi Mas Ageng pertanyaan yang pertama berkenaan perizinan. Kita ketahui bersama Mas, ketua panitia penyelenggara ini adalah Mas Nano ya, sarjana hukum. Ya ini beliau itu sudah sangat profesional yang mana sudah malang melintang dalam kegiatan-kegiatan kejuaraan dunia ya, mungkin kejuaraan SEA Games pun beliau juga cukup pengalaman. Jadi secara administratif perizinan komplit Mas, baik dari sisi perizinan COVID ya, Satgas COVID, perizinan dari keamanan, semuanya ada semuanya. Maka kegiatan Parlo atau kegiatan kejuaraan dunia ini sampai saat ini berjalan lancar dan alhamdulillah penutupan malam hari ini sangat meriah Mas. Yang mana ada artis ibu kota yang juga ikut menghibur pada kegiatan malam hari ini Mas. Mungkin itu. Yang kedua adalah pelaksanaan Parlo Mas. Pelaksanaan Parlo itu kan diisukan kalau tidak dilaksanakan di Padepokan Agung Madiun itu diasumsikan seakan-akan tidak sah. Nah, apakah ini ada di dalam ADART misalnya atau dalam sudut pandang hukum kelegalitasan kita seperti apa lah? Itu seperti apa Mas pandangan dari biro hukum? Gini Mas, PSHT ini sudah bukan rahasia umum lagi ya. PSHT ini sudah bersifat Nusantara, sehingga pelaksanaan Parlo itu tidak harus di Madiun, dimanapun boleh. Justru saat ini nih PSHT ini kan lebih kepada menjayakan atau melestarikan, sehingga misalkan di Medan gitu. Memang di sana mungkin belum begitu terkenal. Patut
terjadi nanti 5 tahun yang akan datang di Medan atau mungkin di Bali gitu. Dan di dalam ADART sendiri itu tidak diatur gitu. Apakah kegiatan itu harus di Madiun? Tidak. Cuma kegiatan itu diatur hanya 5 tahun sekali. Jadi bukan setahun sekali. Jadi kegiatan Parluh itu 5 tahun sekali. Itu diatur dalam ADART-nya. Saya kira seperti itu. Terus berkenaan yang ketiga Mas Samsudin, yang ketiga itu adalah terkait dengan kejuaraan dunia itu sendiri. Kemarin kan event kejurun ini yang ditutup pada malam hari ini dengan sangat meriah, diwakili dan dihadiri oleh 33 provinsi serta 10 negara kalau tidak salah. Itu kan telah mendapatkan surat pembatalan izin dari KONI. Event kejuaraan olahraga itu harusnya didukung oleh KONI. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok KONI atas dasar apa pula membatalkan ini atau menarik surat izinnya? Nah, ini dari sudut pandang Mas Samsudin selaku Biro Hukum seperti apa, Mas? Kalau saya dalam sudut pandang KONI yang mungkin mengeluarkan pencabutan izin yang mungkin mendadak, pasti ada sesuatu yang mungkin sudah kita tahu bersama gitu. Hadirnya mungkin intervensi ya, atau mungkin dari pihak yang mengaku-ngaku PSHT. Saya kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya saya menilai bukan berarti KONI itu tidak mendukung gitu loh. Mungkin dengan pertimbangan Kamtibmas. Tapi pada prinsipnya memang pencabutan yang sepihak dalam artian mendadak ini jujur bagi kami panitia penyelenggara ya sedikit dirugikan. Tapi kami berpegang teguh pada prokes yang mungkin perizinan yang mana memang sudah lengkap sehingga kegiatannya berjalan lancar. Dalam artian dukungan dari institusi lain gitu. Itu sampai saat ini tidak ada yang melarang, tidak ada yang membuat gaduh. Justru kegiatan ini prestasi atau produktif untuk menciptakan atlet-atlet yang mungkin ke depan mampu mewakili negara Indonesia. Saya kira seperti itu. Jadi tadi berkenaan apakah ada intervensi, ya mungkin saya meyakinin ada, Mas Ageng gitu. Tapi pada prinsipnya kita sebagai orang hukum, saya tidak pernah gentar. Bila mana memang orang sengaja mengintervensi, pasti itu harus ada penilaian. Saya kira apa sih maksud tujuannya gitu. Yang semestinya kondisi yang mungkin COVID ini kita lebih maju, lebih profesional, dan arahan presiden gitu bahwasanya kita tetap berolahraga, Mas, dengan ruangan tertutup, namun tetap mengedepankan prokes kesehatan. Ini yang menurut saya seperti itu. Nah, terakhir Mas, jadi saya kok mengganjal di hati saya. Kemarin tuh ada surat edaran yang beredar nih Mas. Surat edaran itu yang mengatakan bahwa salah satu oknum pejabat itu mengeluarkan permohonan surat kepada salah satu instansi lain untuk membubarkan atau untuk tidak memberikan izin terkait pelaksanaan kejurun. Lah yang menjadi pertanyaan saya itu, instansi ini apakah ada korelasinya dengan kegiatan kita terkait dengan olahraga pencaksilat yang dikemas dalam bentuk kejuaraan dunia ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Agung. Tapi saya melihat juga memang dari mana ada oknum seseorang yang mencoba mengintervensi ya kegiatan kita. Tapi faktanya Mas, kegiatan kita berjalan lancar, baik di Magetan atau di sini. Ini berarti kan sebuah kemandulan gitu loh. Apa yang dia buat secara tertulis diabaikan. Mungkin apa gitu, baik dari institusi sudah melihat gitu loh, kebenaran itu nampak gitu. Nah, berkenaan sebenarnya tugas DPD ini kan yang mungkin kalau pandangan saya yaitu mengajukan usulan rancangan undang-undang tuh, pembahasan rancangan undang-undang, atau mungkin
pengawasan pelaksanaan undang-undang gitu. Ini sebenarnya yang menjadikan poin dari sisi DPD ini. Nah, kalau toh memang ada oknum ya, oknum anggota DPD yang sengaja mengintervensi kegiatan masyarakat, yang mana PSHT ini bukan hanya Jawa Timur, Mas. Ini ada Papua, ada Kalimantan, ada Sulawesi, bahkan ya sudah memang melibatkan mancanegara gitu loh. Seharusnya berpikir yang jernih. Seorang anggota DPD itu berpikir yang jernih gitu loh. Apakah intervensi surat ini mengganggu kestabilitasan nasional? Apakah memang surat ini nanti berdampak pada kegaduhan tingkat masyarakat? Seharusnya ini yang harus dikaji dulu. Jangan mentang-mentang anggota dewan atau mentang-mentang anggota DPD dengan gampangnya menulis surat, membuat surat sebuah pengaduan. Nah, ayolah gitu, kita tata bangsa negara ini yang lebih modern. Apakah kita tidak bisa komunikasi? Kalau memang dia memang benar-benar anggota dewan, anggota DPD, ya, yang benar-benar mengerti suara rakyat, suara masyarakat, semestinya dia menciptakan cara, ya, menciptakan cara atau strategi pola yang bisa menyejukkan, bisa membuat masyarakat atau pesilat atau PSHT yang di Indonesia ini menjadi terharu, atau mungkin katakanlah adanya konflik yang kita tidak pungkirin ini bisa cepat terselesaikan, bukan justru mendorong untuk adanya perpecahan yang jangka panjang. Ini kan kalau menurut saya ngawur gitu loh, Mas. Jadi kita harus lebih profesional. Kita tidak ada masalah dengan DPD. Apakah kepemimpinan Kang Mas Taufik ini bermasalah dengan DPD? Kan tidak. Apakah pernah bermasalah dengan DPR MPR? Kan juga tidak. Apakah pernah berurusan dengan hukum? Kan tidak. Justru siapa yang selama ini yang justru melakukan tindak pidana, Mas, gitu loh. Saya juga agak sedikit sewot gitu loh ya, tapi sebagai orang hukum gitu loh. Kemarin tersangka dipanggil mangkir, ya, tidak hadir. Terus tiba-tiba datang membawa anggota DPD, membawa tim hukum. Terus asiknya di mana, Mas? Asiknya di mana? Kita ini PSHT ini persaudaraan. Tuh, harusnya lebih berpikir modern gitu. Kalau menurut saya ini yang pendidikan moral yang mungkin justru tidak mendidik pada kadang-kadang warga. Saya kira seperti itu, Mas. Wah, luar biasa sekali ya, Lur. Penjelasannya sangat gamblang. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada akhirnya gitu ada pihak-pihak yang telah melakukan intervensi ataupun manipulasi itu tidak berdasarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Kira-kira itu ya, Mas ya. Ya, intinya kegiatan Parlo dan kegiatan pertandingan kejuaraan Mas Imam Kusumbangan ini berjalan lancar dan berjalan baik. Saya menilai bahwa adanya intervensi dari oknum tersebut diabaikan dan berjalan baik. Bahkan kami secara pribadi atau mungkin tim hukum mengucapkan terima kasih kepada keamanan, yaitu mungkin Polri, TNI yang telah andil menjaga kegiatan ini dengan baik. Bahkan ya terutama ya baik dari sisi instansi-instansi lain nih, yang saat ini memang kami tidak pernah bermasalah dengan kewilayahan. Saya kira seperti itu, Mas. Luar biasa sekali ya, Lur. Sangat gamblang penjelasan dari Kang Mas Samsudin dari Biro Hukum. Kalau saya ambil kesimpulan terakhir dari saya adalah bahwa sampai ditutupnya kegiatan Parlo 2021 PSHT yang dilaksanakan di Magetan dan kejuaraan dunia yang dilaksanakan di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, nyatanya sampai hari ini berlangsung dengan baik dan lancar, tidak ada kendala ya, Mas, tidak ada kendala
yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk kita malam hari ini juga sudah mengikuti PCR, kita vaksin gitu. Jadi kami adalah tercipta klaster-klaster yang sudah terklaster ya Mas ya. Terklaster dan memang ketua panitia Mas Nano ini profesional Mas, sehingga pintu masuknya juga dikatat, sebelum masuk dites, semuanya berjalan dengan baik dan benar-benar sesuai arahan protokoler kesehatan. Begitu juga pintu keluarnya juga dibuat satu pintu, sehingga tidak ada sentuhan-sentuhan dari saudara kita. Saya kira seperti itu. Saya rasa cukup dulu untuk malam hari ini informasi dari Biro Hukum kita, Kang Mas Samsudin. Semoga ini bisa menjadi informasi dan memberikan edukasi tentang bagaimana kita berperilaku di negara hukum dan kita lebih arif dan bijaksana. Saya rasa itu Mas Samsudin. Terima kasih atas waktunya malam ini. Saya tutup untuk segmen kali ini. Tetap satu komando, tetap setia pada hatimu. Jadi akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.